Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Perlukah doa diulang-ulang? Ketika manifestasi doa belum terjadi, kerap orang-orang minta didoakan dan didoakan lagi untuk hal yang sama. Sesuatu yang tidak disadari, sesungguhnya jawaban doa di alam roh sudah 75% on the way dalam perjalanan untuk termanifestasi. Tinggal 25% lagi termanifestasi. Tetapi karena orang ini tidak sabar, minta didoakan lagi. Nah, itu seperti di restart ulang. Akibatnya mulai dari nol lagi, justru makin lama. Gak sampai-sampai bolak-balik begitu. Berdoa itu cukup sekali saja. Setelah itu bangun hubungan yang erat dan berkualitas dengan Tuhan. Ibarat tanaman, jika pohon itu fokus untuk mengambil sari-sari makanan dan nutrisi di dalam tanah, gak usah minta atau berdoa pada waktunya, buahnya pasti muncul lebat pula. Demikian pula dengan kita, tidak usah sibuk fokus pada apa yang kita butuhkan, berkat, bisnis laris, sembuh dan lain-lain. Hingga setiap hari seperti rekaman, permintaan diulang-ulang terus. Fokus saja membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara menggali firman dan berdoa. Tuhan akan mengarahkan apa yang perlu didoakan, siapa yang perlu dikuatkan dan dimotivasi, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Sehingga hubungan dengan Tuhan menjadi sesuatu yang dinamis, menyenangkan, serta hidup. Kita bisa menceritakan mimpi, harapan, dan kesulitan kita. Tuhan pun bisa mengarahkan melalui firman-Nya yang dihidupkan bagi kita. Itulah suara Tuhan. Jika yang kita tabur adalah kebenaran, maka tuaiannya juga kebenaran, memberikan damai sejahtera bukan hanya untuk kebutuhan egois kita, namun berguna bagi orang-orang di sekeliling kita pula. Diberkati untuk memberkati. Imajinasikan jawaban doa kita, karena kita berharap sesungguhnya kita sedang menciptakan gambaran mental tentang apa yang ingin kita lihat terjadi. Nah, kalau ingin sembuh, ya jangan mengimajinasikan berjalan dengan tongkat. Lihat diri kita sedang berlari atau mendaki gunung dan menang. Jika ingin mendapat terobosan ekonomi, lihatlah diri kita berkelimpahan, bisnis laris manis, hal-hal baik mengejar kita. Kita bisa berbagi dan menjadi berkat bagi sesama. Dengan demikian, hati kita berkobar-kobar, bersemangat untuk meraih prestasi besar di masa depan. Dengarkan pula kata-kata kita. Jangan membicarakan penyakit, kekurangan, atau hal-hal yang menyiratkan kelemahan atau putus asa. Jika ingin sembuh, ceritakan tentang apa yang kita inginkan dengan kesembuhan itu. Kesembuhan seperti apa? Sekedar ingin berjalan atau ingin mendaki Mount Everest? Itu menciptakan goal dan visi. Jika ingin mengalami terobosan ekonomi, jangan bicarakan kekurangan atau halangan. Fokus bicarakan kelimpahan. Burung gagak bisa mengirim roti untuk Elia, maka dari yang paling mustahil pun menurut logika Tuhan bisa kirim penyediaan. Jangan batasi Allah. Bukannya tidak mau mengakui tua,
Tapi kata tua itu konotasinya lemah, tidak bersemangat, waktu yang terbatas, serta gaptek, tidak mampu, tidak dibutuhkan lagi, dan sebagainya. Karena itu, gak peduli berapa umur kita, jangan pernah menganggap diri kita tua. Iman adalah inti dari imajinasi positif, bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Tuhan selalu berkata, terjadilah menurut imanmu. Iman mewujudkan hal-hal yang kita bayangkan secara positif. Imajinasi itu seperti rahim rohani kita. Ia akan memahami apa yang firman Tuhan katakan, dan kemudian iman melahirkan hal-hal yang telah kita bayangkan. Semakin kita melekat kepada Tuhan, semakin yakin bahwa segala yang baik senantiasa mengejar hidup kita. Apakah masalah ada? Ada. Apakah ada yang mengkhianati? Ada juga. Si musuh memakai orang-orang yang membuka celah dipakainya untuk merugikan dan mengganggu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tapi tidak perlu galau. Sumber berkat kita yang sejati adalah Tuhan, bukan bisnis atau pekerjaan kita. Dengan curang, orang jahat itu berusaha mencelakai, tetapi Tuhan yang berperang bagi kita. Tuhan bisa melimpahkan berkat dan pertolongannya dengan cara lain. Orang-orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah dipermalukan. Tugas kita setia saja dengan apa yang Tuhan perintahkan dan taati. Hidup bagi Dia, melekat kepadanya, berkata, berpikir, merasa, mengimajinasikan dan hidup selaras dengan kebenaran Tuhan. Pastikan semua yang kita tabur setiap hari itu kebenaran, maka buahnya pun pasti kebenaran, kelimpahan, damai sejahtera, dan hoki senantiasa. Siap praktek? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.